Oke, kembali lagi dengan Wasit Bola, channel khusus yang membahas semua tentang sepak bola dunia terbaru dan terupdate. Langsung saja, hari ini Wasit Bola akan membahas tentang seorang legend yang sangat berpengaruh. Wasit Bola akan menjadikan kisah lengkap tentang dewa sepak bola yang paling dikenal dengan julukan Mutiara Hitam. Fakta dari biografi Pele dan masih masa kecil yang tak terungkap tentang peristiwa penting dari masa kecilnya hingga saat ia mencapai ketenaran. Cerita ini melibatkan kisah hidupnya sebelum ketenaran, kehidupan, keluarga, banyak fakta yang tidak pernah diketahui tentang dirinya sebelumnya. Ya, dia adalah satu-satunya pesepak bola yang melampaui batas alam. Tidak hanya penggemar sepak bola yang membaca biografi Pele, versi mendalam dan cukup menarik saat ini. Kisah masa kecil Pele dan latar belakang kehidupan awal dan keluarganya. Edson Arantes do Nascimento, juga dikenal sebagai Pele. Ayahnya dengan panggilan Tuan Jose Ramos do Nascimento aka Medito, dan ibunya Caleste Arantes. Ia dibesarkan di kota Tres Corazones di negara bagian Minas Gerais di barat laut Rio de Janeiro. Pele lahir sebagai anak pertama dari keluarga Dondinho. Setelah lahir, orang tuanya menamai Edison setelah penemu lampu pijar pertama Thomas Edison. Dia juga tumbuh dengan dua nama panggilan masa kecil, Diko dan Pele. Keluarganya memberikan julukan Diko, yang berarti anak prajurit. Ayah Pele juga dikenal sebagai Dondinho, dianggap oleh banyak orang sebagai pejuang di lapangan. Dia adalah pesepak bola pemberani. Nama panggilan Pele berasal dari teman sekelasnya di sekolah. Pele adalah tipe bahagia yang tidak keberatan jika teman-teman mengganggu dan mengoloknya di sekolah. Dia akan tersenyum bahkan ketika diganggu, namun ada batasannya. Teman-temannya ini memanfaatkan cara pengucapan yang buruk. Dulu di sekolah, Pele sudah terbiasa menyebut nama penjaga gawang lokal Vasco da Gama. Cara pengucapan yang salah membuat teman-teman sekelasnya mengejeknya. Oleh karena itu, mereka memutuskannya untuk memberikan julukan Pele. Bahkan teman-teman sekelasnya tidak pernah tahu bahwa itu adalah nama emas. Nama itu diberikan karena lelucon, sebuah nama yang menjadi besar saat ini, bahkan lebih besar dari 99 nama yang pernah dikenal di dunia. Menurut sebuah wawancara, Pele pernah mengatakan bahwa nama itu awalnya adalah nama olokan dari teman masa kecil yang tidak ia sukai. Saat ditanya mengapa, ini yang dia katakan, "Itu bukanlah nama panggilan yang saya inginkan sebagai seorang anak. Keluarga saya memberikan nama saya Diko, teman saya berjalan memanggil saya Edison. Ketika mereka mulai memanggil saya Pele, saya tidak menginginkannya. Saya pikir itu adalah nama sampah. Sekarang, Anda bahkan melihatnya di dalam Alkitab." Dalam bahasa Ibrani, Pele berarti keajaiban. Seorang teolog menemukan ini dan kemudian memberitahu saya, yang berarti itu ada di dalam Alkitab. Lalu ketika seorang bertanya, "Hai Pele," saya akan membalas berteriak dan marah. Saya menunjuk teman sekelas karena itu dan mendapatkan skorsing 2 hari. Ini bisa ditebak, tidak memberikan efek yang diinginkan. Anak-anak lain menyadari itu membuatku kesal dan mereka mulai memanggilku Pele lebih sering lagi. Sekarang saya suka nama itu, tetapi saat itu membuat saya malu tidak ada habisnya. Fakta untuk biografi Pele yang tak terungkap. Tidak banyak penggemar sepak bola yang tahu bahwa impian masa kecil Pele untuk menjadi pilot terpotong oleh insiden yang tidak menguntungkan ketika sebuah pesawat Lock jatuh di dekat rumahnya, menewaskan pilot dan semua penumpang di dalamnya. Pele muda pernah meninggalkan rumahnya dan pergi ke rumah sakit untuk melihat otopsi. Setelah melihat mayat pilot, dia memutuskan bahwa impian masa kecilnya akan berhenti. Memang, karir di pesawat terbang bukan untuknya. Untungnya, sifat ayahnya yang juga pemain sepak bola dan Dondinho menjadi pelatih sepak bola profesional pertama Pele, bangkit dari kemiskinan. Keluarganya dilanda kemiskinan, Pele sendiri tidak pernah menjadi anak yang berkecukupan. Saat itu, uang saku yang diberikan kepadanya bahkan tidak mampu untuk membeli bola untuk bermain. Sebagai seorang anak laki-laki, Pele biasa bermain dengan kaos kaki yang diisi dengan kertas, karena dia tidak mampu membeli bola untuk disimpan di rumahnya. Dia bermain sepak bola dengan buah mangga saat beristirahat. Sebagai hasil dari sedikit uang yang dimiliki, Pele harus melakukan berbagai pekerjaan serabutan sebagai seorang anak untuk mendapatkan uang tambahan. Dia menerima pelajaran awal sepak bola dari ayahnya, dan bermain untuk berbagai tim amatir di masa mudanya. Tidak membutuhkan waktu lama sebelum Pele menyadari bahwa ia diberkati dengan bakat supranatural untuk permainan tersebut. Dia memulai dengan gaya sepak bolanya sendiri. Saat itu ia ditemukan saat melakukan dribble bola dalam ruangan. Di Brazil pada saat itu, sepak bola dalam ruangan menjadi sangat populer. Pele memang satu-satunya yang mendominasi seluruh bangsa. Itu adalah kemampuan menggiring bola, passing, kecepatan, dan mencetak gol yang mendorongnya menjadi bintang. Kehidupan keluarga Pele dan juga untuk ayahnya, Juan Ramos do Nascimento aka Dondinho, lahir pada tanggal 2 Oktober 1917. Dia adalah penyerang tengah sepak bola Brazil dan bukan hanya seorang ayah, tetapi seorang mentor dan sahabat bagi putranya Pele. Dondinho bermain untuk klub kecil selama bertahun-tahun karirnya.
meskipun dia tidak bisa membuat banyak kesan seperti putranya, dia melakukan sesuatu yang tidak dapat dikalahkan oleh putranya dalam karir legendarisnya. Anda akan mengetahuinya saat Anda terus mengikuti cerita ini. Saat ini, di masa-masa bermain, sepak bola adalah salah satu karir dalam bayaran terendah, termiskin di negara itu. Oleh karena itu, Dominho miskin. Dia pensiun dini karena perlu menghasilkan lebih banyak uang dari pekerjaan lain. Setelah sepak bola pensiun, Dominho bekerja sebagai pembersih rumah sakit, di mana dia menghasilkan uang ekstra untuk membantu karir putranya. Dominho mengajari Pele cara mengoper bola dengan akurat, melatihnya seni menggiring bola, menggunakan tipuan bahu untuk menggocek pemain, dan mengubah kecepatan dengan cepat untuk mengalahkan pemain bertahan. Dan di luar aspek teknis bola, Pele belajar sesuatu. Dia belajar bagaimana menjadi pria sejati saat menghabiskan waktu bersama ayahnya. Pele muda memperoleh kegembiraan dan gairah dari pertukaran main-main yang dilakukan dengan ayahnya itu. Selain itu, dia menyukai cara ayahnya menanggapi pendapat, sementara Dominho bekerja di lingkungan. Dia akan mengenang para pemain terkenal yang dia hadapi dan berbicara tentang kakak laki-lakinya sendiri yang telah menunjukkan janji luar biasa sebagai pesepak bola, namun tetapi meninggal pada usia 25 tahun. Sebagian besar karirnya tidak lengkap, namun kita tahu bahwa dalam kira-kira 12 tahun di lapangan sepak bola Brazil, Dominho berhasil mencetak 893 gol dalam 77 pertandingan, tidak termasuk 19 gol dalam 6 pertandingan untuk Brazil. Dominho menggunakan nomor punggung klasik 9, sedangkan putranya Pele bermain sebagai nomor 10. Pele memilih peran yang lebih dalam di mana dia bisa mengatur serangan serta maju. Saat itu Dominho pernah mencetak 5 gol dengan kepalanya dalam satu pertandingan, dan ini masih belum dipecahkan oleh Pele. Saat ditanya tentang itu, Pele berkata, "Hanya Tuhan yang bisa menjelaskan bagaimana ayah saya melakukan itu. Kecemerlangan Dominho hanya bisa diungkap di sini, karena kami telah mengingatnya saat menulis tentang putra legendarisnya Pele." Dominho hidup selama 89 tahun. Dia meninggal pada 16 November 1996 di São Paulo. Kenangan terbaik tentang ibunya. Pele yang legendaris memiliki ibu yang terlalu protektif, bernama Nyonya Castel Arantes. Dia pernah menjadi pembantu rumah tangga sebelum menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Dikatakan di balik setiap pria hebat ada wanita dalam hal ini. Itu adalah ibu yang paling besar. "Ibuku adalah wanita yang luar biasa," kata Pele. "Dia selalu peduli dengan keluarga dan pendidikan saya. Dia memberi saya kesempatan untuk belajar menghargai orang. Mereka sangat dekat, sama seperti Pele juga dekat dengan ayahnya." Yang cukup menarik, ibunya tidak terlalu mendukung Pele kecil saat itu untuk menjadi pemain sepak bola. Donna Celeste yang selalu memperhatikan anak-anaknya, melihat sepak bola sebagai mata pencarian yang buntu, serta jalan pasti menuju kemiskinan. Dia ingin Pele untuk fokus pada studinya sebagai penggantinya. Dia seperti malaikat yang duduk di pundak Pele, selalu mendorongnya untuk melakukan hal-hal yang benar, bermoral, dan kondusif. Menurut Pele, pada tahun-tahun awal saat ia menangkap saya bermain sepak bola, ia akan memberikan saya pukulan verbal yang cukup menyakitkan, dan terkadang jauh lebih buruk dari itu. Kehidupan pernikahan Pele. Pernikahan pertamanya adalah dengan Rosemary dos Reis Colby pada tahun 1966. Pasangan itu dikaruniai 2 orang putri. Mereka bercerai pada tahun 1982. Dari tahun 1981 hingga tahun 1986, Odia terlibat dengan Suksa yang dia bantu menjadi model. Suksa baru berusia 17 tahun ketika dia memulai karir dan mulai berkencan. Pada tahun 1994 dia menikah dengan psikolog dan penyanyi gospel Asiria Lemos Seixas. Pele menyeka air matanya saat mengingat masa lalunya yang menyenangkan saat pertinggahannya dengan Asiria Seixas Lemos pada 30 April 1994 di kota pesisir Recife, Brazil. Lebih dari 170 polisi negara bagian menjaga pasangan itu dan 300 tamu di gereja Episkopal Anglikan. Itu adalah pernikahan kedua bagi keduanya. Dia melahirkan anak kembar, Joshua dan Celeste. Mereka berpisah pada tahun 2008. Pada Juni 2016, Pele saat itu berusia 75 tahun. Menikah dengan Marcia dalam sebuah upacara keagamaan kecil di Guarujá di pantai São Paulo, Brazil. Bintang sepak bola yang sudah pensiun itu menjalin hubungan dengan Marcia selama 6 tahun sebelum pernikahan mereka. Berikut ini adalah gaya hidup Pele. Berbicara tentang gaya hidup, beberapa atribut Pele bisa dirasakan. Pertama, dia suka berpose untuk berfoto. Saat itu Pele bergaya di depan Mercedes-Benz pada tahun 1970. Citranya yang mencolok sangat pas karena permainan di lapangan membuatnya mendapat julukan O Rei Pele, yang berarti Raja Pele. Berbicara tentang gaya hidup lainnya yang perlu diperhatikan, dia suka bermain gitar. Saat itu bersantai di tepi kolam hotel dengan gitarnya setelah Piala Dunia 1970 di Meksiko. Turnamen itu mengasihkan bagi telinganya karena Brazil mengklaim gelar Piala Dunia ketiganya. Pele dinobatkan sebagai target media dan bendahara nasional. Pele tersenyum saat mencuci kamar mandi di Mei 1963.
Dia adalah target media dimanapun dia pergi, menjadi pesepak bola paling legendaris yang pernah ada. Pemerintah Brazil mengumumkan Pelé sebagai harta karun nasional resmi pada tahun 1961 untuk mencegahnya dipindahkan ke luar negeri. Oke, di sini juga tercatat bahwa Pelé sangat mencintai Neymar. Keduanya adalah sahabat terbaik yang tak terpisahkan menurut Neymar. Titik balik hidup saya adalah ketika raja sepak bola Pelé pertama kali menelpon saya. Dia mengatakan kepada saya untuk menghina Chelsea. Neymar pernah digambarkan bermain dengan sang legend. Pelé pernah percaya bahwa Neymar hanya perlu meningkatkan kemampuan sundulannya untuk mengungguli pencetak gol terbanyak sepanjang masa Real Madrid, yaitu Cristiano Ronaldo. Kehidupan karir Pelé. Pelé ditandatangani oleh Santos saat ia 15 tahun. Dia mencetak 4 gol dalam debut Liga dalam pertandingan melawan FC Corinthians pada tanggal 7 Desember 1956. Dia sangat produktif, bahkan di masa mudanya menjadi ujung tombak tim nasional di tahun 1958 Brazil untuk mengikuti kejuaraan Piala Dunia atas Swedia pada usia 17. Pada usia 17, Pelé menjadi pemenang Piala Dunia termuda. Dia juga mencetak 2 gol di final melawan tim tuan rumah Swedia. Gol pertamanya di mana dia menjentikan bola melewati bek sebelum volleying ke koyak gawang. Terpilih sebagai salah satu gol terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Menyusul gol kedua Pelé, pemain Swedia Sivert Parling kemudian akan berkomentar, ketika Pelé mencetak gol kelima di final itu, saya harus jujur dan mengatakan, saya tidak ingin bertepuk tangan. Saat itu di Piala Dunia 1958, Bapak Pelé mulai mengenakan jersey dengan nomor 10. Pelé juga bermain di kejuaraan Amerika Selatan. Di kompetisi 1959, ia dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen dan merupakan pencetak gol terbanyak dengan 8 gol saat Brazil berada di urutan kedua. Meskipun tidak terkalahkan di turnamen tersebut, dia dikenal karena kemampuannya mengantisipasi lawan di daerah tersebut dan menyampaikan peluang dengan tembakan akurat yang kuat dengan kedua kakinya. Di Santos, 19 November dikenal sebagai Pelé Day, merayakan ulang tahun golnya yang ke-1000. Pelé berada di urutan kelima dalam daftar pencetak gol Piala Dunia sepanjang masa dengan 12 gol, dan Brazil dengan posisi tertinggi kedua di belakang Ronaldo. Ketika Pelé pensiun, Jaime Pinheiro, duta besar Brazil untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan Pelé bermain sepak bola sejak 22 tahun dan saat itu ia melakukan lebih banyak hal yang mempromosikan persahabatan, persaudaraan dunia daripada duta besar lainnya dimanapun. Pelé mencetak 92 hat-trick dan mencetak 4 gol pada 31 kesempatan, 5 dalam 6 kesempatan, dan sekali mencetak 8 gol dalam satu pertandingan. Dan banyak gol Pelé yang dicetak dengan tendangannya. Pelé mencetak 3 gol atau kurang lebih sebanyak 193 kali selama karirnya. Dia juga memegang rekor dunia untuk hat-trick, 92 untuk keseluruhannya. Pelé tidak pernah percaya pada penalti. Dia berkata, penalti adalah cara pengecut untuk mencetak gol. Pada tahun 1997, Pelé dianugerahi gelar Kesatria Inggris, sebuah kehormatan. Dia diangkat menjadi Menteri Olahraga di Brazil pada tahun 1995, menjabat hingga tahun 1998. Dia terpilih sebagai atlet abad itu oleh Komite Olimpiade Internasional IOC pada tahun 1999. Pelé dilantik dalam Hall of Fame sepak bola nasional pada tahun 1999. Oke, jersey yang digunakan Pelé. Ketika Pelé bermain untuk New York, begitu banyak lawannya ingin bertukar kaos dengannya, hingga klub harus memberikan masing-masing lawan mereka kaos setelah setiap pertandingan selesai. Pelé adalah daya tarik utamanya, kata Gordon Butley, salah satu pelatih klub saat itu. Kadang-kadang kami harus membawa 25 kaos atau 30 kaos pertandingan. Jika tidak, kami tidak akan pernah bisa keluar dari stadion untuk hidup. Pernyataan tentang Maradona dari Pelé. Pelé dan Maradona hampir tidak pernah berteman. Pada 2010, Pelé berkata tentang orang Argentina itu, dia bukan teladan yang baik bagi kaum muda. Dia memiliki anugerah yang diberikan Tuhan untuk bisa bermain sepak bola. Dan itu adalah mengapa dia beruntung. Tanggapan Maradona, siapa yang peduli dengan apa yang Pelé katakan? Dia sudah termasuk dalam museum. Selama 20 tahun mereka mempertanyakan pertanyaan yang sama kepada saya. Siapa yang terbesar? Pelé atau Maradona? Saya menjawab bahwa yang harus Anda lakukan hanya melihat fakta. Berapa banyak gol yang dia cetak dengan kaki kanan atau kepalanya. Duta besar PBB, seorang juru bicara sekaligus atlet, Pelé mempromosikan kampanye anti narkoba sebelum pertandingannya dengan Diego Maradona 1988 di Prancis. Legenda Brazil telah bekerja sebagai duta UNICEF dan menjadi duta besar PBB, bekerja untuk melindungi lingkungan dan memerangi korupsi di Brazil saat itu. Oke, di sini video game. Video game Pelé. Pelé yang legendaris memiliki video game yang dinamai menurut namanya pada tahun 1980-an yang disebut Pelé Soccer. Ini adalah permainan sepak bola untuk Atari 2600 dan sangat memungkinkan jika permainan sepak bola ini menjadi permainan tertua hingga saat ini. Permainan ini memungkinkan Anda untuk mencetak gol di seluruh Amerika Selatan. Dalam memainkannya, Anda pertama kali memulai di jalan Brazil
dan melakukan tembakan trik untuk memungguli penjaga gawang. Kemudian pergilah ke lingkungan yang baru dalam perjalanan Anda ke stadion yang besar. Dalam video gamenya terdapat cerita tentang Pele juga sebagai story dalam gamenya. Saat dia bersiap untuk memulai pertandingannya selama di Meksiko, Pele memberi isyarat kepada wasit bahwa dia perlu mengikat tali sepatu. Kamera menyorot bagian sepatu, dan sepatu itu adalah sepatu Puma yang kemudian mengalami peningkatan penjualan yang sangat pesat. Oke, sampai di sini. Apakah kalian suka? Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, follow, dan subscribe-nya. Ketemu lagi di video selanjutnya.